Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman semua. Ternyata saya bisa juga finish Dakar, sebuah kejuaraan yang jadi mimpi saya sejak kecil. Dan ternyata gak cuma itu, masih dikasih nikmat, dikasih rezeki untuk bisa finish sampai kita di hari terakhir ini dengan result yang menurut saya sangat baik. Alhamdulillah kita mendapatkan peringkat 5 overall, juara 3 di kelas, dan di kelas iconic class kita mendapat juara pertama. Gak tahu lagi mau ngomong apa selain alhamdulillah, terima kasih ya Allah, dan terima kasih buat seluruh keluarga saya, teman-teman saya yang udah pada support. Semoga bisa berkenan apa yang saya coba perjuangkan di sini selama 2 minggu. Rasanya kayak kemarin baru aja mimpi ngeliat di TV, ngeliat di majalah, pengen rasanya suatu hari bisa ada di sini. Ya ternyata alhamdulillah dengan tekad, dengan keseriusan, mencoba untuk berusaha mencari jalan untuk akhirnya bisa berada di sini, itu semua terbayarkan di hari ini, di bulan ini. Jadi terima kasih sekali lagi semuanya. Semoga bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi energi, hal positif untuk kita di Indonesia, mau itu untuk balap, untuk olahraga, dunia otomotif atau yang lainnya. Ternyata kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah dijalanin. Asal kita ngejalaninnya dengan ikhlas, kita ikhtiar, insya Allah pasti bisa. Dan hari ini alhamdulillah akhirnya ada orang Indonesia yang bisa menyelesaikan Rally Dakar. Dan ini semua untuk teman-teman, untuk kalian semua yang sudah berdoa, udah support untuk saya. Sekali lagi terima kasih ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Alhamdulillah. Ada satu balap yang menjadi impian saya sebenarnya sejak kecil, yaitu kejuaraan Rally Dakar. Wah, ini iya, itu dia. Jadi di tahun 2025 ini saya campur nekat juga, kayak oke, ayo deh kita coba untuk bisa 2026 coba bisa berangkat. Jadi udah persiapan nih untuk Rally Dakar, kita udah persiapan nih Mas Jeje. Udah persiapan tahun ini. Boleh diceritain Mas Jeje, persiapan apa sih yang udah mungkin latihan di mana? Kan ini beda ya. Di Indonesia itu berlumpur, berbatu, ya itulah mungkin seperti itu alamnya. Tapi ini kan pasir. Iya. Ibaratnya iklim atau kondisi yang berbeda nih Mas. Iya benar sih. Panas banget pasti itu di sana kan. Waduh, iya benar. Jadi kalau persiapan memang mulainya tuh dari awal tahun ini. Jadi kejuaraan Dakar itu adanya di bulan Januari di Arab Saudi. Jadi setelah yang 2025 ini selesai, di situ saya akhirnya memantapkan diri nih. Oke, kita cobain deh untuk bisa ikut di Rally Dakar yang 2026. Jadi dari bulan Januari ini mulai persiapan, dari mulai sisi untuk juga finansial ya, sponsorship, segala macam untuk kendaraannya, termasuk untuk latihannya. Nah, buat latihannya benar kata Kang Dani itu tadi, kan kalau Dakar nih mayoritas gurun pasir. Sementara kalau kita di Indonesia latihannya di mana? Agak bingung juga. Tapi untuk latihan yang pertama akhirnya kita berkesempatan untuk bisa latihan di Parangtritis di Jogja. Di Jogja. Bener, di situ ada gumuk pasir, walaupun nggak terlalu luas, tapi untuk latihan pertama cukup lah gitu. Kerasain dulu teknik kalau nyetir di pasir tuh seperti gimana. Baru akhirnya kemarin latihan yang berikutnya agak jauh sih pindahnya, langsung ke Afrika, ke Maroko. Ya, jadi latihannya langsung di Gurun Sahara, di tempat yang menjadi trek aslinya dari Rally Dakar ini. Baru di situ tuh benar-benar ngerasain kayak
wah emang beda ya dan ternyata tidak mudah, tapi tetap harus semangat. Nah itu kan pasti perbedaannya sangat signifikan ya Mas Cici, dari Yogyakarta sampai ke trek aslinya yang nanti akan digunakan. Itu kendalanya apa nih hadapi, terutama mungkin dari Jogja sama yang di Gurun Sahara tadi? Oke, pertama mungkin secara cuacanya ya. Panasnya luar biasa dan berapa panasnya derajat? kering. Berapa gitu. derajat itu Mas? Kalau ngelihat derajatnya kemarin hitungannya bukan lagi musim panas, jadi masih di bawah 40 derajat. Tapi benar-benar kering dan di situ kita gampang sekali untuk dehidrasinya tuh gampang. Dan dengan kita pakai mobil balap yang mana tidak senyaman mobil harian gitu ya. Pasti. Dan kita harus belajar untuk bisa ngarungin bukit-bukit pasirnya di sana dan latihannya itu non-stop, jadi seharian full, itu benar-benar nguras secara tenaga, dan di situ benar-benar secara otaknya pun juga benar-benar diajak untuk berpikir gimana cara kita untuk bisa di medan gurun pasir itu nggak nyangkut dan nggak nyasar. Nah, karena sepanjang Watau Mandap tuh gurun pasir semua. Jadi seperti di laut ya? kayak laut, cuma ini bukit pasir itu semua. membedakan arah utara, timur, iya benar gitu. Jadi kita bisa disorientasi juga. Itu jadi salah satu tantangannya. Kalau mobil sendiri apa dibawa dari Indonesia atau gimana Mas J? Mobil tadinya itu pengennya dari Indonesia, kita siapkan mobil untuk berangkat nanti ke Dakar. Tapi setelah coba dipelajarin lagi, sepertinya untuk langkah pertama ini yang lebih realistis adalah kita nyewa mobil dari bengkel yang memang sudah pengalaman ikut Dakar. Jadi saya nyewa mobil dari Prancis. Kebetulan memang yang biasa ikut Rally Dakar ini kan Eropa. Ya, jadi di sana banyak bengkel-bengkel yang menyewakan mobil Dakar, termasuk juga untuk krunya. Jadi mekanik, support kendaraannya juga udah disiapin. Jadi kita tinggal fokus silanya bawa badannya, nyetir aja. Jadi ya udah saya nyewa mobil itu dari Prancis, termasuk seluruh kru timnya. Nanti di Dakar sendiri nih, Mas Jaja di kelas apa nih? Mungkin boleh dijelasin Dakar itu seperti apa sih gitu kan? Oke. Jadi Dakar nih berbagai jenis kendaraan ada. Ada motor, ada mobil, terus ada juga ATV, ada UTV juga, dan ada truk. Saya ikut di kelas yang mobil. Dan kelas mobil ini sekarang ada subkelasnya baru namanya klasik. Klasik. Jadi di luar dari mobil yang modern, yang mana itu tim pabrikan tuh biasanya pasti ikutnya di situ kan, mobil-mobil baru. Ada mobil klasik di mana peserta yang bisa ikut itu adalah mobil-mobil yang memang dulunya pernah ikut Dakar. Jadi untuk persyaratannya kita mobilnya itu tahun 2005 ke bawah. 2005 ke bawah. Dan di situ ternyata sekarang jadi kelas yang boleh dibilang paling rame sekarang, kelas yang klasik ini. Karena mungkin banyak mobil-mobil yang legendaris dari zaman dulu, dari zaman lagi gitu ya. Paris Dakar bisa ikut lagi di situ. Jadi pesertanya malah jadi rame dan saya lihatnya oke, kayaknya untuk pertama kali saya cocok ikut di sini nih. Karena pendaftarannya juga lebih murah. Oh gitu. Bicara murah. Murahnya seberapa? Ini menarik ya. Beda persepsi. Bukan murah. Iya, bukan lebih murah. Kalau boleh tahu nih Mas. Biaya yang harus dikeluarkan nih berapa nih? Karena ditanya nih. Kalau kita ikut Dakar, biaya pendaftarannya di kelas yang mobil yang modern. Itu kalau dirupiahin hampir 600 juta. 600 juta. Daftar tuh, baru daftar aja. Itu modern ya? Iya, kalau kelas yang klasik ini biayanya itu 350 juta. 350 juta. Iya, nggak murah juga, cuma lebih murah daripada yang kelas mobil modern. Harga satu mobil. Berikutnya. Wah, kalau berikutnya jadi panjang nih. Tapi ini orang pingin tahu gitu kan. Dakar itu kan ibaratnya yang memorandum yang memang orang pingin ya mimpi itu. Nah itu dengan kita daftar segini. Nah berikutnya untuk persiapan sewa mobil dan ini mungkin boleh deh bocorkan deh. Oke, mungkin digabung aja kali ya. Kayak misalnya untuk sewa mobil, terus juga kru segala macamnya, buat spare parts-nya dan lain-lain, bahan bakar. Itu
di sekitaran 2,5 M. 2,5 M Total. ya. Grand total semua tuh, Mas. Di luar pendaftaran. Di luar pendaftaran. Iya, di luar pendaftaran. Oke. Jadi ya tetap untuk cost-nya sih di atas 3M sih. 3M. Berarti siap ongkos Iya. untuk ke sana 3M. Nah, itu pertanyaannya lagi tuh. Kan, itu. Pertanyaan berikutnya lagi. Dananya pribadi atau dari mana aja nih? Dananya dari sponsor. Memang sih hampir semua adalah sponsor-sponsor existing yang memang sudah ikut support saya dari tahun-tahun sebelumnya. Cuma yang mereka kebanyakan pada kaget aja karena ngiranya mungkin saya berikutnya nih akan balap yang rally yang Asia lagi nih. Tapi ternyata istilahnya pas saya kasih proposal kaget, oh kok tiba-tiba Dakar gitu kan. Dunia, langsung dunia. iya gitu. Tapi ya syukur sih pada support. Pada support ya, Iya. kita dukung lah karena kan ini langka kan di Indonesia jadi baru berapa orang sih Mas yang Pernah ikut Oke. rally Dakar ini. Jadi Indonesia itu pertama yang ikut tuh Patinton Suprapto di akhir 80-an. 80. Saat itu kejuaraannya itu masih namanya Rally Paris Dakar. Paris Dakar. Karena iya, saat itu masih benar-benar startnya dari kota Paris, finishnya di kota Dakar di Senegal. Kemudian yang kedua ada Pak Kasih Hanggoro. Pak Kasih Hanggoro di tahun 2010 dan 2011 itu saat Dakar sudah berpindah ke Amerika Selatan. Jadi Dakar ini kurang lebih udah ada 3 lokasi selain dulu di Afrika, kemudian di Amerika Selatan sampai sebelum COVID, mulai 2020 ke atas baru di Arab Saudi. Betul. Jadi insya Allah saya yang ketiga nih. Ketiga ya. Targetnya apa? Wah, ya? target. Istilah target kan gitu. Biasanya kan orang target tuh lumayan spesifik kayak Iya. oh pengen bisa top 10 misalnya kan atau top 5 gitu. Jujur kalau saya targetnya itu finish bisa ya, finish. Dan untuk ukuran sebuah rally Dakar tuh finish saya tuh juga nggak gampang. Iya, gampang. Dengan jarak yang panjang. Berapa tuh jaraknya tuh? Iya. Berapa hari dan mungkin berapa ini ya? Berapa kilometer? Kita itu balapnya jaraknya 8.000 kilometer. Wow, 8.000. berarti kalau dikira-kira Jawa Bali bolak-balik. Jawa Bali sekitar 1000-an 4 kali. lebih ya. Iya, iya. Iya, tapi full gurun pasir loh. Itu jalanan aspal, kita istirahat di rest area, minum ini lanjut terus ya Mas ya? Ayo terus. Luar biasa. Jadi balapnya itu 8.000 kilo kita jalanin selama 14 hari. 14 Selama hari. 2 minggu. 2 minggu. Iya. Malam tetap tidur. Tetap. tetap ada Tapi itu tidur. non-stop ya? Maksudnya besoknya berlanjut. Lanjut lagi, besoknya gas lagi. Kalau begitu, nah ini perlu ritual nih kayaknya nih. Ini di balapan ini mungkin para pembalap punya ritual sendiri ya mungkin kan untuk mempersiapkan. Mungkin Mas Jaja sendiri seperti apa sih? Oke, jadi termasuk yang saya lumayan coba pelajarin nih, yang kaitannya dengan fisik juga. Di situ saya tahu ternyata memang yang terpenting adalah gimana kita bisa menjaga stamina kita. Karena nih balapnya endurance, panjang, ketahanan. jadi bisa gimana caranya kita juga bisa untuk mengatur napasnya gitu, untuk kita detak jantungnya tetap bisa stabil setelah udah benar-benar dipacu tiap hari kan, apalagi kondisinya benar-benar ekstrim gitu. Jadi yang banyak saya lakuin sih kalau di luar yang latihan balapnya sih memang olahraganya lebih ke arah saya lari, jogging dan sepedahan. Tetap Lebih fisik arahnya ya harus itu. disiapin ya. Fisik bener, fisik situ. Jadi kalau untuk kayak bangun badan gitu ya, maksudnya untuk nguatin otot tuh paling lebih ke punggung, leher sampai ke belakang yang di sekitar tulang di punggung. Itu yang penting. Karena ini terus ya kalau ibaratnya selama berjam-jam posisi harus stabil. Bener, kita kan di mobil setiap harinya akan berjam-jam terguncang Betul. dan terus berulang selama 2 minggu. Gitu. Ini bisa dibayangkan ya, Mas Kevin. Iya. Jadi ini kan berjam-jam. Sejauh mata memandang itu adalah pasir. Itu kan ngantuk gitu. Kita di tolnya ngantuk. Nah, itu gimana cara ngusin? Itu benar banget. Jadi pas kemarin saya latihan di Afrika, itu kita latihan 5 hari di sana. Dan di beberapa hari terakhirnya kita simulasiin seakan-akan memang kita udah ikutan Dakarnya nih. Jadi dibikin benar-benar full seharian,
kita simulasi kayak lagi balap di Dakar. Ternyata ngantuk, Kang. Bener. Sama kayak kalau kita mungkin lagi di tol di sini, jalanannya kosong dan lurus aja. Betul. Nggak ada belok-belok. Ngantuk, bawaannya tuh jenuh. Itu juga saya rasain juga gitu. Akhirnya di situ bisa tuh ada yang namanya kita tuh ngobrol santai dengan co-drivernya nih. Navigatornya ya. Dengan navigatornya, bener. Karena kalau enggak ngantuk. Iya. Monoton kan. Malah, kapan sampainya atau ini kita posisi di mana? Iya. Jadi emang itu dia salah satu challenge-nya adalah gimana kita tetap ngejaga biar nggak jenuh di luar kondisinya yang kita tetap harus fokus supaya nggak nyasar dan jangan sampai ada kesalahan lah. Itu ya. Tapi ada semacam ini nggak sih Mas? Mungkin ada titik-titik checkpoint-nya. Ada ataukah memang sudah di lintasnya kan Gurun Sahara luas sekali ya Mas. Nggak ada penjaga atau pembatasnya. Itu bagaimana kalau misalkan amit-amit nyasar di Gurun Sahara dan kita lost contact dengan para pembalap, itu seperti apa nanti? Jadi kalau kita ngomongin checkpointnya itu ada, kita ada yang namanya safe zone atau speed limit zone, di mana kita di situ akan kecepatannya dibatasi. Dan sebenarnya itu menjadi momen untuk kita napas dulu. Jadi selama misalnya sekian kilometer kita hanya boleh jalan santai aja, dan disitulah saat kita untuk nanti mungkin mau minum, kalau minum kan nanti ada selangnya tinggal minum aja, atau kita juga mau ngambil snack buat kita nyicil ngasih makanan gitu kan ke badan, itu ada momennya gitu. Tapi yang pasti kita nggak ada pit stop kayak kalau balap di sirkuit di mana kita bisa isi bensin atau ganti ban, itu nggak ada. Jadi begitu kita udah start pagi, kita udah keluar pedok, itu kurang lebih hanya kita dan navigator kita yang boleh dibilang bisa kita andalkan. Antara kita berdua aja. Jadi mekanik itu baru nanti ketemu setelah kita udah finish. Ya finishnya bisa maghrib, atau bisa jadi udah keburu gelap, udah malam. Baru tuh ada pihak lain yang bisa bantu kita lagi. Seperti itu ya. Tapi ngomong-ngomong soal bensin itu, kalau bensin apakah udah ada bawa tangkinya di mobil atau ada yang nggak mungkin ada SPBU juga kan di Gurun Sahara? Nah itu gimana Mas? Jadi kalau buat bahan bakar kita memang saat masih di pedok di pagi hari itu kita akan ngisi di situ. Kita akan isi full. Dan kita nggak bisa bawa jerigen buat serep bahan bakar. Jadi benar-benar hanya di tangki aja, di fullin. Tapi nantinya kalau misalnya emang kita amit-amit kayak nyasar, terus akhirnya bahan bakarnya habis segala macam, kita sebenarnya tuh bisa minta pertolongan juga ke panitia atau ke tim. Jadi memang kalau sinyal udah pasti nggak ada, jadi biasanya kita telepon satelit. Tapi dari panitia, dari penyelenggara Dakar juga mereka tuh menyediakan ada satu perangkat di mana itu untuk SOS. Kalau terjadi sesuatu apa, kita bisa kontak lewat situ dan mereka akan nyamperin pakai helikopter sesuai kebutuhan aja sih. Kalau yang benar-benar urgent kaitannya dengan mungkin ada yang cedera, itu biasanya helikopter. Jadi udah dipersiapkan matang ya, titiknya di mana, kalau ada kejadian udah dipersiapkan ya. Seperti itu. Subscribe, share, like and comment. Subscribe, share, like and comment. Subscribe, share, like and comment. Subscribe, share, like and comment.